Halo adik-adik, ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah materi terkait dengan himpunan. Submateri yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu adalah diagram Venn dan operasi himpunan. Kita masuk kepada subbab yang pertama. Diagram Venn. Bagaimana cara untuk menggambar diagram Venn? Dalam mau menggambar diagram Venn, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di sudut atas diberi simbol S. Kemudian, yang kedua, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta digambarkan dengan lingkaran sederhana. Yang ketiga, setiap anggota pada masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik dan nama anggotanya dituliskan berdekatan dengan noktanya. Contohnya seperti ini. Jadi S-nya dituliskan di sebelah atas pojok. Kemudian himpunan A dan himpunan B dituliskan dalam bentuk lingkaran. Jenis-jenis pada diagram Venn ada 4. Yang pertama adalah diagram Venn-nya saling lepas. Artinya, jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama, maka bentuk diagram Venn-nya seperti berikut. Yang kedua, berpotongan. Jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B ada yang sama, jika kita gambarkan seperti ini. Jadi di tengah-tengah ada sebuah perpotongan antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang ketiga, himpunan diagram Venn bagian. Artinya jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Jika kita gambarkan anggota A itu terdapat di dalam anggota B. Jadi anggota A lebih kecil daripada anggota B, sehingga digambarkan seperti ini. Kemudian bentuk yang keempat adalah sama. Jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B semuanya sama. Jadi yang merupakan anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Jika kita gambarkan seperti ini, artinya anggota himpunan A dan B itu sama. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui S adalah bilangan asli kurang dari 10. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. B adalah himpunan 2, 4, 6, 8. Kalian diminta menggambarkan diagram Venn. Untuk menggambarkan diagram Venn, pertama kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Sebelumnya kita data terlebih dahulu anggotanya. Himpunan semestanya kita cari himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9 karena kurang dari 10. Yang selanjutnya kita cari apakah antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B adakah yang sama. Kalau ada yang sama berarti nanti diagram Venn-nya saling berpotongan. Ternyata anggota A dan anggota B ada yang sama, yaitu adalah 2 dan 4. Selanjutnya kita tadi seperti langkah yang pertama adalah kita gambar persegi panjang. Kemudian di bagian pojok kiri atas kita tulis S, artinya adalah semesta. Kemudian karena himpunan A dan himpunan B ada yang berpotongan, maka kita buat dua buah lingkaran yang saling berpotongan. A dan B saling berpotongan. Kemudian kita tuliskan masing-masing anggota dari A ataupun anggota dari B. Yang pertama yang saling berpotongan kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu adalah 2, 4. Kemudian bagian ini tinggal kita tuliskan sisanya, yaitu adalah 1, 3, 5. Nah, di sini ditambahkan dengan A ya. Ini adalah dari A. Kemudian
Yang bagian B sama kita tuliskan B huruf besar. Kemudian anggotanya kita data tadi 2 dan 4 sudah, berarti sisanya tinggal 6 dan 8. Nah, dari ini apakah ada anggota dari S yang belum terdata, yang belum masuk A ataupun B? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti yang belum dituliskan adalah 7 dan 9. Berarti 7 dan 9 diletakkan di luar A dan B. Boleh dituliskan di sembarang. Nah, seperti ini. Nah, yang akan kita bahas adalah operasi himpunan. Pada operasi himpunan, yang pertama adalah irisan dua himpunan. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A irisan B seperti huruf N, ya. Jika kita lihat dalam bentuk diagram Venn, irisannya itu yang berwarna ungu. Jadi seperti pada contoh tadi, yang sama itu merupakan irisan. Contohnya, diketahui A bilangan prima kurang dari 11, B bilangan ganjil kurang dari 10. Tentukan A irisan B. A irisan B, maka jika kita tulis, kita data dulu anggotanya. A terdiri dari bilangan prima kurang dari 11, berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian bilangan ganjil kurang dari 10, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Dari anggota A dan anggota B kita cari bilangan yang sama. Bilangan yang sama adalah 3, 5, 7. Maka irisan dari A dan B itu adalah 3, 5, 7. Jadi irisan kita cari bilangan yang sama, kita cari anggotanya yang sama. Kemudian operasi berikutnya adalah operasi gabungan. Himpunan dimaksud dengan operasi gabungan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B, dinotasikan dalam bentuk A gabungan B seperti huruf U. Jika kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn adalah yang berwarna orange. Jadi gabungan adalah semuanya dari A dan B. Contohnya, diketahui A bilangan prima kurang dari 11, B bilangan ganjil kurang dari 10. Tentukan A gabungan B. Untuk menentukan A gabungan B, sama kita data dulu. Bilangan prima kurang dari 11 berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian bilangan ganjil kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9. Maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9. Jadi semua anggotanya ditulis. Yang sama 3, 5, 7 cukup ditulis 1 kali. Operasi selanjutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A namun bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A dikurangi B. Seperti pada gambar, A dikurangi B adalah yang berwarna kuning. Jadi dia hanya anggota A saja. Contoh, diketahui A huruf vokal, B adalah pembentuk kata sapi. Tentukan A dikurangi B dan B dikurangi A. Untuk menentukan hasil dari A dikurangi B atau B dikurangi A, seperti tadi, kita data masing-masing anggotanya. Huruf vokal berarti himpunan A terdiri dari A, I, U, E, O. Kemudian himpunan B terdiri dari S, A, P, I. Karena yang kita tanyakan adalah selisih tadi hanya adalah himpunan A saja dan bukan merupakan anggota himpunan B, maka dari himpunan A dan himpunan B kita cari anggotanya yang sama. Jika kita cari, ternyata yang sama itu adalah A dan I. A dan I. Maka
A dikurangi B, itu anggotanya terdiri dari U, E, O. Jadi yang sama tidak usah digunakan. Yang sama tidak usah digunakan. Jadi bisa kita hilangkan. A, I. A, I. Berarti kemudian untuk B dikurangi A berarti tinggal S dan P. Selanjutnya itu adalah komplement himpunan. Komplement himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S atau semesta yang bukan anggota A. Dinotasikan dengan A pangkat C atau A dicoret di atasnya. Komplement ini artinya. Jadi anggota S tetapi bukan anggota A. Komplementnya adalah yang berwarna kuning. Komplement. Contohnya diketahui S sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10, kemudian A adalah faktor dari 4. Tentukan A komplement. Untuk mencari A komplement, pertama kita data dulu anggota dari himpunan semestanya, yaitu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak ikut karena kurang dari. Kemudian faktor dari 4. Faktor dari 4 itu berarti yang bisa membagi habis 4. Yang bisa membagi habis 4 adalah 1, 2, 4. 4 dibagi 1 habis dapat 4. 4 dibagi 2 dapat 2. 4 bagi 4 dapat 1. Artinya adalah faktor dari 4. Jika kita lihat anggota A terdiri dari 1, 2, 4, maka A komplement kecuali 1, 2, 4. Jadi 1, 2, 4-nya tidak kita gunakan. Berarti tinggal 1, 2, 4-nya tidak kita gunakan. Maka A komplement itu adalah 3, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah A komplement. Jadi anggota S tetapi bukan anggota A. Agar lebih kalian bisa melakukan latihan berikut ini.